Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Afifah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan, Prodi PAI semester 7 kelas C. Akan membahas sedikit tentang hikmah jihad dengan harta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hikmatut Tasyri', dosen pengampu Haji Ahmad Afifuddin. Sebelum saya membahas tentang pengertian jihad, terlebih dahulu saya membahas tentang latar belakang atau disebut dengan penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih untuk dibahas pada penelitian. Nah, di sini menerangkan tentang jihad. Islam itu merupakan agama yang sempurna. Islam tidak mengatur masalah kehidupan saja, tetapi juga peduli akan kehidupan dunia. Jihad merupakan salah satu isu hangat yang sering diperdebatkan dalam tahun-tahun terakhir, terlebih setelah munculnya ISIS dan kelompok Islam radikal lainnya. Isu tentang jihad sering diperbincangkan dalam forum diskusi, seminar, media massa, dan buku-buku akademis. Jihad bukanlah suatu hal yang baru lagi bagi kalangan umat Islam. Sebab pada masa Nabi Muhammad, fenomena ini sudah menjadi bagian sejarah Islam yang sangat penting. Seruan jihad itu bukan kok sekedar perintah Nabi Muhammad, melainkan sebuah perintah yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Nah, jihad harta ini merupakan satu di antara wujud jihad yang paling ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sejarah Islam di masa Rasulullah, jihad harta ini menjadi amalan yang dominan bagi kaum muslim pada saat itu, pada zaman Rasulullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian jihad. Jihad dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada, yajhadu jahdan, yang artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Yaitu artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, yaitu seperti mengeluarkan tenaga, pikiran, daya, dan usaha, serta kekuatan untuk melawan suatu kebatilan dalam rangka menuju kesempurnaan yang mendapat ridho dari Allah. Sedangkan kalau menurut istilah secara luas, jihad adalah bersungguh-sungguh dalam merealisasikan kebaikan dan menolak keburukan untuk membela agama Allah, baik dalam konteks pribadi ataupun umat. Jadi berjihad sebenarnya adalah melawan perbuatan tercela yang ditimbulkan oleh musuh-musuh nyata atau manusia, setan dan hawa nafsu. Oleh sebab itu, jihad tidak boleh diartikan melawan musuh yang tampak saja, tetapi memerangi setan dan dorongan hawa nafsu juga termasuk dalam bentuk jihad. Karena jihad kan ada banyak, tapi di sini kita akan membahas tentang jihad dengan harta. Pengertian jihad harta. Jihad dengan harta yaitu menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Menurut ajaran Islam, harta yang dimiliki sebagian kecilnya mesti disalurkan pada fakir miskin dan kepentingan-kepentingan sosial. Harta bagi seorang muslim itu menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga harta yang dimiliki itu mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, pemanfaatan harta itu
mesti sesuai dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan jihad mal atau jihad harta, yaitu membelanjakan harta benda di jalan Allah. Jihad itu memiliki macam-macam pengertian, ada pengertian umum dan ada pengertian khusus. Kalau menurut pengertian umum, jihad harta adalah menyumbangkan harta dalam segala bidang kebaikan yang mengantarkan keridhaan kepada Allah, seperti membantu fakir miskin, membangun masjid, dan lain-lain. Intinya itu adalah setiap sumbangan harta yang manfaatnya dapat diserahkan untuk sebagian kaum muslimin atau perseorangan. Sedangkan pengertian khusus, jihad harta adalah menyumbangkan harta untuk mendukung bidang-bidang yang terkait dengan jihad militer. Selanjutnya membahas perintah jihad dengan harta. Perintah jihad dengan harta dalam Al-Quran melalui ayat-ayat tentang jihad tidak dijelaskan secara langsung, tapi di Al-Quran itu hanya menegaskan berjihadlah dengan harta di jalan Allah. Dalam kaitan jihad dengan harta ini, di dalam Al-Quran hanya menyuruh dan menggambarkan orang-orang yang berjihad dengan harta, tidak kok menjelaskan secara langsung bentuknya. Penegasan jihad harta dalam Al-Quran itu dikemukakan sebanyak 8 kali, dan semuanya itu ditegaskan pada ayat Madaniyah. Pada ayat Makkiyah tidak ditemukan penegasan jihad dengan harta. Pentingnya jihad dengan harta itu selain untuk kepentingan diri seseorang, juga untuk kepentingan kemaslahatan umum. Nah, bagi pemilik harta diharapkan agar pada dirinya itu tertanam sifat kedermawaan dan jiwa sosial dalam mengurangi penderitaan orang lain. Dengan keterlibatan para dermawan dan orang-orang yang berjiwa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta dalam kehidupan masyarakat. Berjihad dengan harta itu memang tidak mudah dan amat berat bagi orang yang tidak mengetahui kebaikan dan keutamaannya. Tidak mungkin mau melaksanakannya. Oleh sebab itu, dalam ayat Al-Quran itu manusia diajak untuk berpikir lebih dahulu bahwa ajaran tersebut mempunyai nilai baik bagi mereka yang mengetahuinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa hasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jauhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ya di atas sudah jelas. Perhatikan kata infak. Kata infak itu disandingkan dengan fisabilillah. Kalau Anda tidak bisa berjuang dengan fisik, tidak punya waktu untuk belajar pengetahuan, maka coba lihat, barangkali Allah menitipkan nikmat yang lainnya, yang dengan nikmat itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Apa di antara nikmat itu? Yaitu harta. Selanjutnya, hukum jihad dengan harta. Hukum jihad dengan harta adalah wajib, sama seperti kewajiban berjihad dengan nyawa. Karena jihad kedua tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa jihad pertama. Suatu perkara yang apabila sebuah kewajiban tidak akan sempurna tanpa keberadaannya, maka perkara tersebut juga menjadi wajib. Nah, setiap muslim itu dituntut untuk melaksanakan kewajiban ini sebagaimana dia dituntut untuk berjihad dengan nyawa. Seperti sabda Rasulullah, berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, nyawa, dan lisan. Perintah berjihad dengan harta itu seperti saudara kandung dan pasangannya. Perintah berjihad dengan harta dalam Al-Quran bahkan selalu disebutkan lebih dulu daripada jihad dengan nyawa.
Jadi tidak diragukan lagi, jihad dengan harta adalah salah satu dari 2 jihad yang ada. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang memberangkatkan atau mendanai orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia juga ikut berperang atau berjihad. Kalau menurut Tadkuri, setiap orang yang mampu secara ekonomi wajib berjihad dengan hartanya, sebagaimana orang yang mampu secara fisik wajib berjihad dengan fisiknya. Jihad fisik tidak mungkin terlaksana tanpa ketersediaan dana. Begitupun juga dengan kemenangan dalam perang. Tidak mungkin diraih tanpa pasukan dan pembekalan. Jika tidak mungkin memperbanyak jumlah pasukan, maka harus memperbanyak pembekalan dan dana. Seperti halnya dengan haji wajib. Haji wajib dikerjakan bagi orang yang tidak sanggup mengerjakan dengan fisik, dan apabila dia memiliki harta, maka kewajiban berjihad dengan harta itu lebih utama dan mendesak daripada haji. Oleh karena itu, segenap orang kaya dan orang miskin sekalipun, ketahuilah, jihad dengan harta wajib dilaksanakan oleh semua orang sesuai batas kemampuan, kemudahan, dan kesanggupan masing-masing. Nah, bagaimana dengan orang miskin? Bagi orang miskin itu, meskipun kemiskinan menghambatnya untuk menyumbangkan harta dalam jumlah besar, tapi tidak dapat dijadikan alasan untuk sama sekali tidak melakukannya. Ketika orang-orang kaya itu dituntut dalam kapasitas yang lebih besar, tapi bukan berarti tuntutan tersebut tidak berlaku sama sekali bagi orang-orang miskin, melainkan tetap wajib melakukannya selayaknya kewajiban dia memenuhi nafkah kepada istri, anak, dan sanak keluarganya. Selanjutnya tentang dalil yang menerangkan jihad harta. Karena masalah harta adalah masalah yang penting. Dia itu pondasi dalam dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang mendahulukan jihad harta atas jihad nyawa. Setiap kali menyebut keduanya secara bersamaan, kecuali dalam satu ayat saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtuluna wa'adan 'alaihi haqqan fi Taurat wal Injili wal Qur'ani wa man awfa bi ahdi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Selain ayat tersebut, jihad harta selalu disebut lebih dulu daripada jihad nyawa. Bukan kok karena kedudukan jihad harta lebih utama, melainkan karena urgensi jihad harta itu sebagai fasilitator jihad nyawa. Jihad harta itu berkedudukan sebagai persiapan awal sebelum melakukan aksi jihad nyawa. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh,
Allah dan juga musuhmu. Sekarang membahas tentang alasan mengapa jihad harta menjadi keharusan. Satu di antara wujud jihad yang paling ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah jihad harta dan jihad nyawa. Jihad harta dan jihad jiwa. Dan muslim yang melakukan jihad harta dan jihad dan jiwa, Allah tegaskan sebagai muslim yang sesungguhnya. Akan tetapi, dalam kesempatan ini akan dibahas lebih jelas tentang jihad harta saja. Apa dan mengapa kok jihad harta kok menjadi keharusan? Sebenarnya sih ada 7 alasan mengapa jihad harta menjadi keharusan. Namun kita ambil 4 saja di antaranya. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berharap meraih keutamaan jihad di jalan Allah dengan harta. Yang ketiga, menghindari dampak buruk keengganan berjihad dengan harta di jalan Allah. Dan yang keempat, merealisasikan niat tulus untuk menjadi jihad nyawa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan atau salah penulisan, saya minta maaf karena manusia tempatnya salah dan dosa. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.